welcome to my channel. Di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman, terutama yang ada di media sosial ya, terutama di Facebook ya. Facebook aku tuh banyak yang tanya, apakah aku di sini itu sekolah atau kuliah? Itu aku akan jawab di sini ya. Dan bukan dari teman-teman aku yang ada dari Indonesia aja ya yang tanya seperti itu. Bahkan orang Hong Kong sini asli itu juga tanya yang sama gitu ya. Dari teman aku dari Filipina dan juga negara yang lain itu ya. Banyak yang tanya seperti itu dan pertanyaan itu hampir sama ya. Dan di video kali ini aku akan menjawab semua itu ya. Tapi sebelumnya aku ingetin ya, alangkah baiknya kalian itu subscribe, like, komen, dan share ya. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Sebelum aku mulai videonya ya, gimana kabar kalian? Tentunya sehat dan baik ya. Semoga di dalam lindungannya ya. Amin. Oke, kita mulai videonya. Aku akan jawab ya. Temen aku itu ada yang tanya, Mbak, apakah kamu di sini itu kuliah atau sekolah? Terus temen aku yang ada yang dari Filipina juga ya tanya, where are you come from? Are you from Philippines or another country? No, I'm from Indonesia. But your face is not like Indonesia people ya. Jadi dia tanya itu, apakah kamu orang Indonesia? Aku jawab iya. Dan di saat mereka tanya apakah kamu itu bukan orang Indonesia ya, aku jawab iya, aku orang Indonesia. Dan mereka tuh nggak percaya banget gitu loh, terutama orang sini ya. Kalau aku lagi keluar beli apa gitu, pasti mereka tuh tanya, kamu orang Cina ya? Aku jawab bukan, aku orang Indonesia. Tapi wajah kamu itu kayak bukan orang Indonesia gitu ya. Bahkan aku juga pernah ini ketemu ya di jalan ya, pas lagi belanja kayak gitu. Aku ketemu sama mbak-mbak orang Indonesia gitu loh ya. Dan di situ aku tanya, aku bilang, Mbak mau beli apa gitu ya? Karena pas di saat itu kita itu ada di maksud aku tuh kami berdua itu ada di dalam toko baju gitu ya. Makanya aku tanya, Mbak mau beli yang mana gitu kan. Dia jawab seperti ini, sorry, oh, are you Indonesia? No, I'm not Indonesia, I'm Philippines. Jadi di situ kenapa aku nanya pakai bahasa Indonesia, karena dia itu wajahnya mirip banget kayak orang Indonesia. Dan dia tuh kayak cara berpakaiannya gitu ya seperti kayak orang Indonesia gitu. Makanya aku tanya langsung pakai bahasa Indonesia ya. Terus akhirnya aku jawab, oh sorry ya gitu kan. Akhirnya terus dia malah tanya balik ke aku. Dia malah tanya gini, are you from Indonesia? Yeah, I'm from Indonesia. Dia malah kebingungan. Dia pikir aku bukan orang Indonesia karena aku punya wajah itu kayaknya kayak bukan orang Indonesia seperti itu ya. Makanya jadi aku tuh bingung ya di situ. Bahkan mereka tuh banyak yang nggak percaya kalau aku tuh aslinya tuh orang Indonesia gitu loh. Nah itu pertanyaan yang sama juga ya. Kayak di dalam bus gitu ya, atau di dalam MTR gitu ya, mereka tanya pakai bahasa Inggris gitu ya. Dan sebenarnya aku itu ya bahasa Inggris bisa ya, tapi kan lebih pasti pakai bahasa Indonesia ya. Dan jadi pertanyaan mereka itu
seolah-olah tuh nggak percaya kalau saya itu orang Indonesia asli ya. Bahkan orang Hongkong sini, asli orang Hongkong sini tuh pernah bertanya sama aku ya. Pas waktu itu aku lagi main ke tempat temen aku ya. Nah di situ aku main di tempat temen aku, otomatis kan ada di situ ada, mungkin dia tuh bosnya atau siapa ya, yang penting orang Hongkong sini ya, itu tanya sama aku. Dia tanya seperti ini, apa kamu sekolah di sini? Aku kan jawabnya enggak ya. Terus teman aku nyuruh jawabnya, iya kamu jawab aja, iya kamu sekolah di sini gitu ya. Aku cuma senyum-senyum aja, soalnya aku memang nggak sekolah di sini gitu ya. Terus dari teman aku dari Facebook ya, pun ada yang tanya kalau aku tuh di sini dikira sekolah atau kuliah gitu ya. Padahal aku tuh enggak ya, enggak kuliah juga enggak sekolah ya, kayak gitu. Terus banyak juga ya yang bilang kalau aku tuh bahasa Kantonisnya itu katanya fasih kayak gitu ya. Jadi nggak percaya mereka ya kalau aku tuh orang Indonesia ya. Padahal itu bahasa Kantonisnya tuh fasih, dan walaupun bahasa Inggrisnya itu not well, tapi paling nggak kalau aku ditanya pakai bahasa Inggris aku bisa menjawab gitu ya. Jadi mereka itu nggak percaya kalau aku tuh orang Indonesia asli gitu loh. Terus ya aku jelasin gitu, tapi ada yang percaya ada yang enggak gitu. Ini yang paling aneh lagi itu sesama orang Indonesia ya di sini ya, misalkan kalau di dalam MTR kayak gitu ya. Nah di situ ada mbak-mbak Indonesia ya yang pakai kerudung gitu ya. Kan aku nggak pakai kerudung gitu ya. Ya biasa, aku juga pakaian juga biasa pakai kaos seperti itu. Dia tuh nanyanya pakai bahasa Inggris. Nah di situ aku tuh heran kenapa harus nanya pakai bahasa Inggris ya. Sedangkan aku tuh memang orang Indonesia. Tapi mungkin dia tuh nggak tahu ya kalau aku tuh orang Indonesia gitu ya. Jadi dia tuh tanya pakai bahasa Inggris, jadi aku ya tanya, jawabnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Walaupun I'm not well speaking English ya, jadi aku tuh tahu ya. Nah, ada suatu hari ini ya, ada mbak-mbak orang Indonesia ya dalam satu bus seperti itu ya. Mereka itu ngomongin tentang saya di di deket saya itu, ngomongin saya ya. Dia katanya ngomong, ini anak orang Indonesia apa bukan ya? Ada yang menjawab, bukan, udah kelihatan bukan kayak orang Indonesia gitu. Terus ada yang bilang, tapi dilihat dari orangnya itu kayak bukan orang Indonesia. Sebenarnya saya mau jawab ya, dan saya tuh mau langsung ngomong sama mereka gitu loh, tapi aku pikir nggak sejauh mana mereka itu ngomongin tentang saya gitu ya. Udah gitu dia tuh ya seperti itu ngomongnya. Ada yang aku nggak percaya kalau dia tuh orang Indonesia, kayak soalnya aku lihat itu dia tuh kayak bukan orang Indonesia gitu. Jadi banyak orang yang mengira saya tuh bukan orang Indonesia, padahal saya tuh orang Indonesia banget. Dan teman-teman aku yang ada di YouTube ya, ini yang ada di mana aja ya, apakah saya itu seperti bukan orang Indonesia ya? Kalau kalian punya unek-unek atau mau menilai atau mungkin mengatakan saya itu kayak bukan orang Indonesia atau bukan orang Indonesia atau orang Indonesia, itu komennya di bawah ya. Terus ada ini, nah di sini aku mau sedikit cerita ya dan menjawab semua pertanyaan itu.
karena di media sosial kayak Facebook gitu ya, atau media sosial yang lainnya gitu. Banyak yang bertanya bahwa aku tuh sekolah atau kuliah di Hong Kong ya. Ini aku mau jawab sedikit ya, bahwa aku di Hong Kong itu bekerja dan bukan sekolah ataupun kuliah ya. Aku di Hong Kong itu bekerja, dan saya bekerja apa ya, status saya itu di Hong Kong itu adalah TKW ya. Saya TKW di Hong Kong ya. Dan saya itu asli dari Indonesia, Jawa Timur. Gimana aku mau cerita ya? Ya intinya, aku itu orang Indonesia asli dan bekerja di Hong Kong sebagai seorang TKW. Kalau kalian lebih tahu, pingin tahu atau pingin ya iseng-iseng tanya mungkin ya, coba dicek aja di Facebook aku ya. Di situ aku juga jadi kayak keseharian aku atau gimana aku di sini gitu. Di situ aku sering buat status dan upload foto di situ ya. Dan kalau ada orang yang gosip ataupun ngomongin seorang TKW itu, misalkan seorang TKW itu ada yang menilai itu nggak baik ya, misalkan nama seorang TKW itu kayaknya ada yang bilang dicemooh orang kayak gitu ya. Tapi bagi saya pribadi ya, saya jadi seorang TKW itu saya tuh enjoy dan saya menikmatinya, dan aku tuh bersyukur banget kayak gitu loh. Dan aku tuh orangnya tuh cuek dan gak peduli diomongin sama orang gitu ya. Yang penting buat saya itu ya, yang penting buat saya tuh gak merigukan orang lain, dan aku gak buat masalah sama orang lain, dan saya gak memusuhin orang lain gitu loh. Intinya saya gak mau merugikan orang lain. Jadi saya bekerja, saya bersyukur, saya enjoy, dan yang penting itu pekerjaan aku tuh halal gitu. Dan alhamdulillah ya, saya jadi TKW itu sangat-sangat bersyukur karena bisa membantu ekonomi keluarga aku di Indonesia ya, terutama ya, dan juga masa depan aku sendiri nanti ya. Mungkin aku bisa menabung. Jadi yang nomor satu itu aku keluarga ya. Di situ keluarga aku, mau buat keluarga tuh bahagia, terutama orang tua aku bahagia, tercukupi seperti itu ya. Dan sebagian uang sisa itu aku simpan, mungkin aku bisa buat yang bermanfaat ya, yang nantinya itu bisa aku bikin kayak usaha atau apa gitu yang penting bermanfaat lah nanti. Jadi sekali lagi ya, aku kasih tahu buat teman-teman aku yang mengira aku tuh di sini sekolah atau kuliah, itu bukan. No, I'm not school ya. Aku di sini tuh bekerja ya sebagai seorang TKW, seperti itu ya intinya ya. Jadi aku tegaskan sekali lagi, aku di sini itu adalah TKW, bukan pelajar atau mahasiswi ya. Jadi mungkin banyak yang penasaran ya tentang aku ya. Di sini aku ya
udah jelasin tadi ya. Jadi intinya aku tuh di sini nggak sekolah ataupun kuliah ya. Jadi, saya di Hong Kong itu adalah bekerja sebagai seorang TKW ya. Dan aku tuh berasal dari asli Indonesia, Jawa Timur ya. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan ataupun unek-unek yang mau disampaikan, komen aja di bawah. Terus, hmm, aku juga tidak tahu ya kenapa mereka itu menilai aku seperti itu ya. Mereka mengira aku tuh kayak pelajar atau kuliah, itu dari mana aku juga nggak tahu ya. Intinya itu setiap aku keluar itu banyak yang bertanya seperti itu, dan setiap ketemu anak Indonesia itu kebanyakan juga tanyanya pakai bahasa Inggris. Misalkan pada suatu itu ya, aku lagi ini, gantungan tas aku jatuh ya pas aku di MTR gitu ya. Dia tuh mbak orang Indonesia juga pakai kerudung ya. Nah di situ dia tuh lari-lari ngambilin. Aku kan nggak tahu ya kalau gantungan tas aku tuh jatuh ya. Nah mbak itu ngambilin sambil lari-lari gitu ya. Dia tuh panggil aku, dia panggilnya tuh nggak manggil mbak ya, dia manggilnya tuh sis gitu ya, sis gitu. Dia bilangnya sis, no, this one is your one. Oh, oh okay, yes, my one. Then I take, because that one is really my one ya. Jadi aku sebenarnya mau ngomong ke dia bahwa aku tuh orang Indonesia gitu kan. Aku jadi enggak lah, kayaknya biarin aja lah gitu. Terus kayak belanja di toko-toko kayak gitu, ataupun bahkan di pasar pun juga pas aku belanja gitu ya, mereka mengira juga aku bukan orang Indonesia ya. Dan ini tuh sering terjadi, bahkan setiap aku keluar ini tuh terjadi gitu ya. Jadi apakah aku itu memang benar-benar kayak bukan orang Indonesia gitu loh. Dan mereka menilai itu aku, selain aku dinilai kayak bukan orang Indonesia itu, mereka juga menilai aku tuh dalam berbahasa itu, terutama aku pakai bahasa Kantonis itu ya, mereka menilai itu sangat fasih gitu ya. Dan di saat ditanya pakai bahasa Inggris juga aku tuh bisa jawab, walaupun aku tuh bahasa Inggrisnya tuh not well gitu lah ya. Jadi sebenarnya aku tuh pertama kali masuk sini ya, sebelumnya itu memang aku tuh pakai bahasa Inggris ya. Tapi aku di sini ya tinggal satu rumah. Nah di sini tuh kadang tuh sering ketemu sama nenek ya. Jadi kayak nenek kakek gitu kan harusnya pakai bahasa Kantonis ya. Karena mereka tuh nggak bisa pakai bahasa Inggris ya, walaupun kadang tuh bahasa Inggris ya. Dan di situ ngomongnya kan Kantonis, aku harus bisa ngomong Kantonis dong dan menjawab pertanyaan nenek atau kakek gitu ya. Jadi aku tuh setiap hari tuh dengerin mereka bahasa Kantonis gitu ya. Dan aku bahasa Kantonis tuh aku tuh nggak belajar gitu. Jadi aku tuh maksud aku nggak belajar kayak buku atau belajar ada yang ngajarin guru gitu loh, enggak. Jadi aku di situ belajar dari kakak sama nenek, setiap hari ngomong gitu ya, aku jawab gitu. Oh ternyata kayak misalkan sekvan gitu kan, aku tahu ya sekvan itu makan nasi itu. Jadi aku belajar dari percakapan setiap hari gitu loh. Jadi aku tuh akhirnya tahu, sampai aku tuh sekarang dibilang bahasa Kantonis itu fasih gitu ya. Aku sepertinya seru ya kalau kita ngomongin seperti ini ya. Aku
aku juga kadang itu terharu dan juga seneng ya, mereka tuh ngomong kayak gitu, itu ada terharu tersendiri gitu ya. Tapi di situ aku juga bertanya-tanya ya, kenapa orang menilai aku tuh kayak bukan orang Indonesia gitu, dilihat dari mana gitu. Katanya yang menilai seperti ini ya, itu dari satu tuh warna kulit aku, katanya seperti itu. Dan dari bahasa aku dan dari cara aku apa ya, cara aku untuk menyampaikan kata-kata seperti itu ya. Jadi aku cara ngomongnya kayak bahasa Kantonis ini ya. Ini suatu contoh ya, mereka tanya seperti ini. Lẽ係咪中國人？唔係啊，我係印尼人啊。唔覺嘅，你唔覺係印尼人嘅？你個樣咧好似中國人，或者好似係香港人咁樣。唔係啊，我係印尼人啊，真係啊印尼人ya. Aku jawab seperti itu ya. Itu contohnya. Dan di situ aku kadang juga jawabnya seperti ini. Tiếp kể lại hô tố hình tôi hòa ở hai mày dành này dành hô tố hình hòa ở hai Trung Quốc ya. Lalu dia tuh menjawab, chân hay lấy mày anh dành là chân hay lấy mua cổng cả là lấy mua Jadi mereka tuh ngomongnya setelah aku jawab bahwa aku kenapa semua orang tidak percaya kalau aku tuh orang Indonesia, kenapa semua orang itu mengatakan bahwa aku tuh orang Cina gitu ya, bahkan ada yang bilang aku tuh orang Hongkong gitu ya. Dan mereka itu juga menjawab pertanyaan aku seperti itu. Dia menyautnya, iya, bahwa kamu tuh memang kayak bukan orang Indonesia, kamu tuh memang persis kayak orang Cina gitu loh. Dan ini tuh nggak 1, 2, atau 3, atau 4, bahkan banyak orang yang aku temuin di jalan setiap aku tuh keluar itu, kebanyakan memang ya menilai seperti itu. Jadi buat temen-temen aku atau buat kalian yang menonton video aku ini, apakah aku itu mirip kayak bukan orang Indonesia, atau apakah aku itu memang mirip kayak orang Cina, atau ya intinya kayak bukan orang Indonesia seperti itu? Boleh dong komen ya. Dan apa ya, ada juga yang menilai aku itu kayak tingkah laku aku, kayak aku berjalan, kayak aku apa ya, kalau beli sesuatu gitu kan aku pasti kayak ada yang nawar gitu ya. Misalkan harus segini, misalkan udah di harga segini, misalkan aku tanya itu pakai bahasa Kantonis ya, ini misalkan ya aku kasih contoh ya, anti liko keijin, misalkan aku tanya kayak gitu, dan mereka tuh jawab liko hai jipa mana omumoi ya. Kebanyakan mereka itu manggil aku mumui, kayak kalau mumui itu bahasa Indonesia itu adik ya. Adik seperti itu ya. Jadi kalau aku tanya itu pasti di situ aku bahasanya atau cara ngomongnya itu memang kayak bukan orang Indonesia gitu ya, mereka menilai ya. Itu mereka menilai ya, bukan aku yang menilai ya. Kalau buat aku ya biasa aja sih itu menurut aku, tapi menurut mereka itu ya seperti itu, menilai aku tuh kayak bukan orang Indonesia. Dan dilihat dari cara ngomong aku, cara tingkah laku aku, cara menyampaikan penyampaian ngomongnya gitu loh. Memang ya, temen aku di sini tuh kebanyakan ya orang Filipina, ada yang dari
Sri Lanka juga ada. Terus ya pokoknya nggak semua temen aku tuh di sini orang Indonesia gitu loh. Jadi temen aku tuh banyak kan yang dari luar juga ada ya, kayak ada juga pokoknya ya dari kayak England ya, mana Jepang lah kayak gitu. Jadi temen aku tuh bukan orang Indonesia aja, jadi temen aku tuh orang luar-luar semua gitu lah. Jadi dan mereka juga nggak percaya kalau aku tuh orang Indonesia gitu loh. Jadi mungkin kalau menurut aku ya, mungkin karena temen aku tuh banyak yang dari luar Indonesia ya, jadi aku tuh ngomongnya juga campur-campur ya, nggak selalu pakai bahasa Indonesia dan pakai Kantonis ya, jadi campur pakai bahasa Inggris juga gitu ya. Nah di situ mungkin aku menilainya itu mungkin karena aku tuh punya temen yang dari berbagai mancanegara mungkin ya. Dan di situ ada kebahagiaan tersendiri ya, atau bahkan ada kebanggaan tersendiri ya buat aku ya. Dan aku punya temen yang banyak dari berbagai mancanegara ya, nggak dari Indonesia saja. Kalau temen dari Indonesia aku juga banyak banget tuh ya, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, bahkan dari NTT juga, terus dari mana ya, luar Jawa gitu lah, pokoknya banyak yang dari luar Jawa juga ya. Bahkan ada teman aku yang dari Filipina ya, sebelum kenal aku dia beragama Kristen ya. Dan di situ yang membuat aku tertarik dan suka banget berteman sama dia, itu dia suruh nganterin aku, dia mau beli kerudung. Nah di situ ya, dia bilang mau suruh nganterin aku beli kerudung, dan di situ aku anterin. Terus aku di situ tuh tanya, kamu orang mana? Dia bilang orang Filipina. Dan di situ aku kan tanyanya pakai bahasa Inggris ya, karena pertama kali dia juga ngomongnya pakai bahasa Inggris dan aku tuh tanya pakai bahasa Inggris ya. Lalu aku tanya, kamu dari mana? Dia jawab, I'm from Philippines. Dan aku tanya lagi, kenapa kamu pengen beli kerudung gitu? Apakah beliin temen? Dia jawab, enggak, aku mau masuk agama Islam. Nah di situ ya, di situ aku tuh sampai meneteskan air mata di situ. Begitu harunya aku pertama kali mendengarkan, baru pertama kali aku dengar dan pertama kali aku lihat ya, seorang teman Filipina itu masuk agama Islam di situ ya. Dan di situ aku masih berteman sampai sekarang dan komunikasi gitu lewat WA ataupun Facebook di situ ya, tetap komunikasi ya. Dan walaupun jarang ketemu ya, tapi komunikasi itu sering ya. Nah di situ aku juga bangga ya sebagai orang Indonesia dan sebagai orang Muslim ya. Ternyata Muslim itu udah meluas. Jadi bahkan dia sekarang itu sudah pinter banget tak membaca Al-Quran di situ ya. Aku kira ya, mau dipanjangin lagi nggak ya ceritanya ya? Kalau menurutin cerita itu panjang banget ya, nggak ada habisnya itu. Jadi aku cerita sedikit, nggak banyak-banyak ya. Teman-teman aku ya yang nggak percaya kalau aku tuh orang Jawa, ini aku pakai bahasa Jawa ya di sini ya. Ya apa kabare? Ya kabarmu?
kabarmu sehat-sehat toh? Nah, video iki aku pengen nyampe no yo. Nek aku iku asli wong Jawa. Wong Jawa Indonesia ngono lho. Iki aku wong Jawa asli, Jawaku yo Jawa Timur ngono. Dadi aku duduk wong luar negeri utawa wong Cina lah ngono. Dadi aku iki wong Jawa asli. Nek sampean ngerti utawa paham bahasa Jawa mesti ngerti yo. Nah, sampean-sampean ono sing wong Jawa apa ora? Nek ono sing wong Jawa, ayo ngomong bahasa Jawa. Dan iki aku ngomong bahasa Jawa, jawaban yo. Sampean iku asale saka ngendi? Yo, Mas, Mbak, Ibu, Tante, Om, kabeh wae yo. Sehat-sehat kabeh yo. Wis saling donga dinonga iki supaya apa iki jenenge virus ya, jenenge virus iku ndang kelar gek ndang ilar wis kari sehate kari amane, amin. Kanggo kanca-kancaku kabeh sing saka Jawa Timur ya terutama ya, kanca Jawa utawa kabeh wong Jawa Timur utawa Jawa ngendi wae wong Indonesia kabeh ya sing ana nang luar negeri, aku cuman pesan dijogo kesehatane, hati-hati nang negarane wong liya iku nggak gampang juga iki apa ya, selalu dijogo nama baik negara kita utawa nama baik awake dhewe lah istilahnya ngono ya. Biasanya kan nek kerja nang luar negeri iku kadang ono sing wis lali gak ngerti bahasa Jawane utawa sing asale saka Jawa iku lali bahasa Jawane. Nah, iku ono juga sing ngono. Nah, iki dulur aku kabeh utawa kanca-kancaku kabeh juga ngarani aku lek aku iku ora lali bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Oh, ya tentu wae ora. Aku ndak mungkin iso lali bahasa Jawa karena apa? Karena siji, aku setiap telepon keluarga, dan terutama iki bapak karo ibu aku itu mesti nganggo bahasa Jawa. Yang aku nganggo bahasa Indonesia, aku bapak aku malah tambah bingung, jadi tambah susah. Anakku ora iso ngomong bahasa Jawa kan lebih susah ya. Jadi aku meskipun kerja nang luar negeri bahasa Jawa iku orang mungkin lali gitu loh, dan iku nggak mungkin tak lalekno, aku selalu bahasa Jawa. Bahkan dulur aku sing ning Indonesia yo, sing no Jogja ya, lho Dik, kok yo iso ngomong bahasa Jawa wae ora lali apa? Ya nggak mungkin mbak aku lali bahasa Jawa karena aku komunikasi karo keluarga iku selalu pakai bahasa Jawa, jadi ya aku nganggo bahasa Jawa ngono. Jadi nggak mungkin tak lalek nih bahasa Jawa iku. Bahasa Jawa tetap ono ning ati aku, walaupun aku kerja nang luar negeri, bahasa Jawa tetap itu nomor siji ning ati, karena nomor siji aku telepon keluarga nganggo bahasa Jawa iku sing penting banget ya. Terus sebagai orang Indonesia, aku juga nggak akan melupakan bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia itu kan penting ya. Walaupun aku udah bisa bahasa Kantonis, bahasa Inggris, atau bahasa yang lain ya, tetap bahasa Jawa nomor siji ku nggak mungkin tak lalekno. Nomor loro bahasa Indonesia iku juga nggak mungkin tak lalekno. Tuh. Jadi kanggo kanca-kanca aku kabeh ya, aja dilalekno ya bahasa Jawa, terutama sing wong Jawa. Terus yang wong saka Indonesia aja dilalekno bahasa Indonesia nih. Ya. Dan buat teman-teman aku yang melihat video ini atau mendengarkan cerita aku, jangan bosen ya. Karena kita tuh alangkah baiknya berbagi cerita, walaupun itu cerita itu
ya cerita apapun lah, yang menyedihkan atau yang menyenangkan, bagi itu berbagi cerita itu adalah baik dan itu sah-sah saja. Dan pesan aku ya, buat teman-teman aku, pahlawan devisa ya, teman seperjuangan aku ya, semangat buat kalian semua. Semoga kalian semua itu sukses di negeri orang. Maksudnya sukses di negeri orang itu yang aku maksud itu ya, di sini bekerja itu benar-benar bekerja dan menghasilkan yang halal terutama ya, dan sukses nantinya, dan hasilnya itu akan bermanfaat buat keluarga, juga berguna buat masa depan kita semua. Dan buat mbak-mbak TKW atau teman seperjuangan ya, terutama ya, atau yang bisa disebut pahlawan devisa ya, bekerja di luar negeri itu memang nggak gampang ya, memang ya, ya intinya nggak gampang gitulah ya. Tapi kalau kita itu bisa menikmati atau banyak bersyukur, atau dan kita itu enjoy ya, kita mengerjakan itu dengan rasa ikhlas ya. Jadi kita mengerjakan apapun dengan rasa ikhlas itu, insya Allah itu di situ itu ada hikmah di situ ya. Jadi ada hikmahnya sendiri di situ itu ya. Biasa ya kalau bekerja di luar negeri itu, kita itu nggak sebebas di rumah sendiri ya. Itu udah biasa, itu udah hal yang wajar itu ya, menurut aku dan menurut kalian itu udah hal yang wajar gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita tuh mensyukuri nikmat apa yang kita peroleh dan kita dapatkan kerja di luar negeri seperti itu. Dan intinya di sini tuh apa yang kita kerjakan itu kita harus ikhlas ya. Ikhlas dalam arti itu kita jangan sampai kayak diinjek-injek gitu ya. Kalau kita sampai udah seperti itu ya, kita bisa mengambil langkah ya mungkin ya, atau bisa dimusyawarahkan atau gimana jalan keluarnya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman aku kalau mengeluh tentang misalkan ini seputar TKW ya, buat teman-teman aku yang teman seperjuangan aku ya, jadi kalau memang misalkan ini pekerjaannya terlalu berat atau nggak sesuai dengan tanda tangan kita gitu, perjanjian kita gitu ya, itu bisa dimusyawarahkan sebenarnya ya, dimusyawarahkan baik-baik, ditanyakan dengan baik-baik ya. Kalau memang itu memang nggak bisa dimusyawarahkan atau diperbaiki, nah itu kita bisa ambil langkah selanjutnya gitu ya. Jadi menurut aku kalau masalah pekerjaan yang nggak sesuai dengan tanda tangan kontrak kita, itu bisa kita musyawarahkan. Bagi teman-teman semua yang bekerja di luar negeri ya, yang di situ itu lancar ya, semuanya itu lancar, alhamdulillah semua lancar, itu disyukuri dan lebih banyak bersyukur, dan kita kerjakan dengan hati yang ikhlas, dengan enjoy ya, istilahnya kita itu harus diterima lah gitu. Insya Allah semua ada hikmahnya, karena aku juga udah ngalamin sendiri. Jadi intinya harus ikhlas mengerjakan dan perbanyak bersyukur. Dan kita nomor satu itu harus dijaga kesehatan kita ya. Kesehatan itu lebih penting dan mahal harganya, nggak ada yang jual dimanapun. Dan saya berdoa buat teman-teman semua ya, semua sehat semua ya. Dan buat semua keluarga yang ada di Indonesia, yang keluarganya atau familinya itu bekerja di luar negeri ya, harus kasih support, karena
buat kita semua yang ada di sini itu ya, support itu adalah penting nomor satu ya, karena yang kita butuhkan yaitu support itu udah membuat kita tuh bahagia dan senang ya. Jadi intinya itu kita bekerja itu butuh support dari keluarga kita yang ada di Indonesia ya, terutama nih buat yang mempunyai ya pasangan ya, misalkan kayak suami atau pacar lah ya, pokoknya orang-orang tercinta gitu ya, kasih support keluarga yang ada di luar negeri itu, jadi biar semangat kerjanya, biar gimana ya, selain semangat juga kita yang ada di sini itu juga nggak eman gitu loh, maksudnya nggak eman tuh seperti ini ya. Aku dapat support dari keluarga aku yang ada di Indonesia, jadi aku setiap gajian itu aku tuh nggak sayang dan itu nggak eman ya kirim uang gitu, karena aku juga berhasil seperti ini, sukses seperti ini itu juga dari keluarga, dari support, dari berkat keluarga juga ya gitu ya. Dan selain support itu juga berdoa ya, doain terus buat keluarganya yang ada di luar negeri itu, karena doa itu juga penting. Dan ini juga penting ya, hal yang ini tuh apa itu, komunikasi ya, komunikasi itu sangat penting, karena buat kita yang ada di luar negeri itu nomor satu hiburannya cuman HP ya, jadi lewat media sosial ini kita itu bisa menghilangkan rasa capek ya, misalkan kita tuh capek-capek lagi pas waktu istirahat kayak gitu ya, itu hiburannya cuma HP. Misalkan kayak ini contoh dari aku sendiri ya, pas waktu jam istirahat atau ada waktu, atau misalkan kita itu ya ada peluang waktu ya, aku kadang itu juga nyanyi di semule kayak gitu, terus kita bercanda guyon, saling komen di media sosial ya, kayak IG atau Facebook kayak gitu ya, atau WA gitu. Jadi intinya hiburan kita itu ya cuman HP gitu loh, walaupun cuman HP gitu ya, kita di sini tuh udah seneng gitu loh, apalagi dapat support atau apa ya, kayak perhatian dari orang-orang terdekat kita, keluarga yang ada di Indonesia gitu, kita udah seneng banget kayak gitu ya. Jadi pesan aku ya buat keluarga yang ada di Indonesia ya, ini pesan aku ya buat semua yang ada di Indonesia yang punya keluarga yang kerjanya di luar negeri, kasihlah support. Dan walaupun nggak video call atau telepon setiap hari, paling nggak ya chatting gitu ya, lewat WA atau messenger kayak gitulah ya. Jadi itu sangat penting banget buat kita semua yang ada di sini. Apalagi ya, intinya kasih support kayak gitulah, perhatian seperti itu ya. Apalagi buat yang LDR ya, ini LDR yang ada di jauh, misalkan yang satunya itu bekerja di Hong Kong, atau yang satu itu bekerja di Korea, Jepang, Malaysia, Kanada, atau manapun itu ya, saling support ya, yang di sini kasih support yang di sana kasih support yang di sini, jadi saling support itu penting gitu loh. Saling support, saling perhatian itu akan menambah semangat kerja kita di sini gitu ya. Jadi intinya saling support itu menguntungkan banget ya. Dan aku doakan semua ya, semoga sukses ya untuk semuanya ya yang ada di luar negeri. Dan buat teman-teman aku yang bekerja di luar negeri ya, selain di Hong Kong ya, kayak di Jepang, Korea, Kanada, terus Australia,
di Jerman, di Malaysia, atau pokoknya di mana aja ya. Aku doakan kalian sukses ya. Dan pesan aku satu, bekerja dimanapun yang penting itu satu adalah kejujuran, karena di situ kejujuran itu ternilai sendiri ya, dan orang itu akan menilai, dan siapapun akan menilai sejauh mana kita dalam hal kejujuran itu. Karena menurut aku ya, bukan hanya di luar negeri aja, dimanapun kita itu berada, selama kita ada kejujuran, selama kita berbuat jujur, itu insya Allah di situ itu akan menghasilkan yang luar biasa ya. Dan orang tua aku juga mengajarkan sebuah kejujuran ya, jadi dimanapun aku berada itu kejujuran itu adalah penting. Jadi kita harus bisa membedakan ya antara jujur dan kita menutupi ya. Kalau jujur lawan katanya memang ya berbohong ya, tapi beda dengan menutupi ya. Menutupi itu istilahnya, menutupi kita itu kalau istilah aku ya, menutupi itu seperti kita mempunyai privasi kayak gitu ya. Jadi kalau kita udah punya privasi kayak gitu, kita nggak diharuskan untuk jujur gitu loh. Maksudnya privasi itu setiap masing-masing itu ada privasi. Jadi buat aku kerja di sini juga, bos aku juga tahu bahwa aku tuh di sini tuh yang dinilai satu itu kejujuran ya. Dan alhamdulillah aku udah terapkan itu jujur, jadi aku udah dipercaya banget sama bos aku. Dan alhamdulillah aku juga bersyukur mempunyai bos yang baik, walaupun kadang itu ada sedikit nggak nyaman di hati ya, tapi menurut aku alhamdulillah itu udah alhamdulillah baik lah ya. Walaupun karena setiap manusia itu nggak ada yang sempurna, jadi nggak ada yang sempurna ya, jadi ya alhamdulillah itu menurut aku sudah alhamdulillah banget. Jadi buat teman-teman aku semua ya yang ada di luar negeri ya, semangat. Ingat tujuan kita yang pertama itu ya, tujuan utama kita itu apa, dan di situ kita harus tekun dan kita harus niat ya di situ, banyak bersyukur. Jadi kita punya niat yang ada tekad ya, punya niat dan tekad di hati ini ya, insya Allah semua akan berhasil ya. Sukses buat kalian semua dan sehat selalu ya, dijaga kesehatan ya. Mungkin kalian bosan ya mendengar cerita aku yang panjang lebar seperti ini, tapi aku harap kalian nggak bosan ya. Jadi jadilah kita sahabat yang baik, teman yang baik yang mau mendengarkan cerita dari teman kita gitu ya, ataupun teman kita yang lagi sharing gitu ya. Karena sharing itu atau berbagi itu adalah baik ya. Berbagi bukan berarti kita berbagi uang ataupun ya sponsor makanan gitu ya. Berbagi dalam kisah, cerita ya, liku-liku kehidupan itu juga aku pikir juga baik gitu ya. Jadi aku harap kalian tidak bosan untuk mendengarkan cerita aku yang panjang lebar seperti ini ya. Jadi saling support ya. Jadi intinya video ini adalah aku mau kasih tahu atau istilah kayak klarifikasi gitu ya kepada teman-teman aku semua ya, untuk menjawab pertanyaan yang pernah
tanyakan pada saya lewat media sosial ya, terutama di Facebook ya, bahwa di situ banyak yang tanya aku apakah di Hongkong itu kuliah atau sekolah gitu ya. Di sini aku udah jawab semua ya, bahwa aku di sini itu nggak kuliah atau nggak sekolah ya, intinya seperti itu ya. Bahwa aku di Hongkong itu bekerja sebagai seorang TKW, aku udah jelasin tadi. Jadi buat teman-teman aku yang nonton video ini, bila ada salah untuk penyampaian aku ataupun dalam salah kata ataupun kesilapan dalam aku ngomong seperti ini ya, mohon maaf. Dan sekali lagi aku mau kasih tahu, bila ada pertanyaan tanya aja di kolom komentar ya. Terus apa ya, dan aku mohon doanya sama teman-teman, biar ini yang namanya COVID-19 itu cepat berlalu dan aku bisa cuti ke Indonesia untuk menjenguk keluarga aku, karena aku udah 3 tahun belum cuti ya, dikarenakan ada COVID-19. Jadi itu kayak penerbangan gitu kan dihambat gitu ya. Dan lagi pula bos aku itu nggak ngizinin karena situasi di Indonesia juga belum begitu aman. Terus itu yang ke satu yang belum aman ya. Terus yang kedua itu prosesnya juga ribet. Terus yang ketiga itu harga tiket juga melambung ya. Itu pun kalau dapat tiket ya. Intinya itu ya susah gitu loh. Jadi persennya tuh susah gitu loh. Jadi udah harga tiketnya melambung itu susah dapetin kayak gitu loh. Dan selain itu juga ya, itu juga demi keamanan aku juga, karena di sini itu bos aku merasa aku di sini tuh sudah aman ya. Jadi uh, gimana ya, dia tuh gimana amannya buat aku gitu loh, daripada nanti aku dikasih cuti dan di sana tuh nggak aman gitu, takutnya balik lagi ke sini itu bikin aku nggak nyaman seperti itu ya. Jadi intinya ini cari yang aman gitu ya, dan kita berdoa bersama-sama ya agar COVID-19 ini berlalu dan akan aman seperti semula dan lancar gitu ya. Dan buat teman-teman aku semua itu semua sehat ya, dijaga kesehatan, terutama pola makan, istirahat yang cukup, minum air yang banyak, jangan lupa ya, yang belum vaksin itu ya, jangan lupa vaksin ya, karena aku udah vaksin ya 2 kali di sini. Dan karena di sini tuh dan ya harus vaksin ya, itu karena demi keamanan dan kebaikan juga ya. Jadi aku kira cukup sekian video dari aku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua dan teman-teman aku ada yang ada di Facebook ya. Bila ada salah aku minta maaf. Cukup sekian video dari aku. Ketemu ya video next aku. Dadah. Assalamualaikum. 길어진 밤에 안겼네 잔잔해
길어진 밤에 안겼네 잔잔했던 하루 길어진 밤에 안겼네 잔잔했던 지난